Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTS. Oke, ini adalah soal pertama dari UTS kita ya. Di sini disediakan suatu tabel frekuensi. Nah, di sini ada 4 kelas, yaitu kelas yang pertama adalah interval 2 sampai 4, kemudian 4 sampai 6, 6 sampai 8, dan 8 sampai 10 dengan frekuensinya masing-masing pada kolom di sebelahnya. Pertanyaannya dari soalnya yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung rata-rata sampel. Kemudian yang kedua kita diminta untuk menghitung rata-rata varian dan rata-rata standar deviasi. Yang ketiga itu kita diminta untuk menghitung berapa banyak observasi yang lebih dari 4. Kemudian berikutnya itu menghitung observasi yang kurang dari 8. Kemudian persentase observasi di antara 6 sampai 8. Kemudian kita diminta untuk membuat ODIF. Nah, untuk yang pertama, jadi untuk yang pertama ini teman-teman cukup membuat tabel. Kalau untuk yang menjawab yang pertama yaitu sampel rata-rata, teman-teman cukup membuat tambahan tabel. Itu yang pertama untuk tambahan kolom. Yang pertama adalah kolom dari midpoint, titik tengah. Kemudian kolom dari frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya atau midpoint. Kemudian dijumlahkan jadi sampai dengan kolom yang keempat saja. Nah, jadi untuk rumus dari rata-rata sampel adalah sigma dari hasil kali frekuensi dikalikan dengan midpoint dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, di sini jumlah total dari frekuensi dikalikan midpoint adalah 1100, kemudian sedangkan N itu adalah jumlah frekuensinya, totalnya adalah 140. Sehingga rata-rata sampel adalah 1100 dibagi 180 sama dengan 6,1. 6,1 ini merupakan rata-rata sampel untuk kasus di atas. Kemudian yang kedua adalah kita diminta untuk menghitung sampel varian. Nah, untuk sampel varian, ini adalah sampel lambangnya adalah S kuadrat. Kalau seandainya yang populasi itu lambangnya sigma kuadrat, tapi kalau untuk varian, kalau untuk sampel adalah S kuadrat. Nah, rumusnya adalah ini untuk varian ini kita punya dua rumus gitu ya, dan tapi apakah menggunakan rumus yang pertama ini atau rumus yang kedua itu hasilnya adalah sama. Nah, untuk yang pertama ini jumlahan dari F dikalikan dengan midpoint min rata-rata sampel dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, sedangkan untuk rumus kedua atau rumus lainnya, ini jumlahan atau sigma dari F dikalikan dengan midpoint dikuadratkan dikurangi dengan sigma dari Fn, ini frekuensi dikali midpoint dikuadratkan dibagi dengan N dibagi dengan N-1. Nah, untuk keperluan untuk mencari sampel varian, teman-teman bisa menambahkan 4 kolom ini. Kalau seandainya teman-teman hanya menggunakan rumus yang terbaru ini, teman-teman cukup menambahkan F kali M kuadrat. Cukup menambahkan ini saja. Untuk diingat-ingat, ini bukan Fm-nya di kedua-duanya dikuadratkan, tapi hanya midpoint-nya saja yang dikuadratkan. Nah, ini yang Fm kuadrat ini yaitu 20 dikalikan dengan M-nya dikuadratkan, jadi 20 dikali 3 dikali 3. 20 dikali 3 kuadrat. Itu 180. Kemudian ini juga yang kedua yaitu 60 dikali dengan 25 kuadrat. Kemudian 3920 adalah 80 dikali 7 kuadrat. Nah, jika kita menggunakan rumus yang biasa, ini yang sering saya jelaskan ketika awal, jadi teman-teman harus membuat kolom midpoint dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian baru dikuadratkan, kemudian baru dikalikan dengan frekuensinya. Dan ini cukup memang memakan berapa waktu ya, tetapi menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua sama. Nah, di sini kalau menggunakan rumus yang pertama adalah sigma dari F kali M min X bar dikuadrat min 1. Nah, ini kita menggunakan jumlah yang terakhir ini yang 497,8 dibagi dengan 180 kurang 1. Jadinya adalah 2,781. Nah, jika menggunakan rumus yang kedua, sigma Fm kuadrat. Sigma Fm kuadrat itu jumlahan dari kolom ini, yaitu 7220. Kemudian sigma Fm dikuadratkan. Sigma Fm itu yang ini,
1100 dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, jadi 100 kuadrat dibagi dengan 180, kemudian dibagi lagi semuanya dengan 179, diperolehlah 2,781. Nah, variansinya, ini adalah variansinya, sehingga untuk standar deviasinya adalah akar dari hasil dari variannya, yaitu akar dari 2,781 yaitu 1,67. Jadi untuk menggunakan rumus ini sama rumus ini hasilnya sama gitu, paling hanya berbeda koma di belakangnya saja. Kemudian untuk yang C, nah untuk yang C ini teman-teman bisa membuat grafik apa kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah di sini berapa banyak observasi yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 ini kelas 2 sampai 4 ini dia masih kurang dari 4, karena untuk yang 4 berarti yang lebih dari 4 harusnya di kelas ini, yaitu 60. Ini juga lebih dari 4, ini juga lebih dari 4, sehingga jumlah observasinya yang lebih dari 4 adalah 60 ditambah 80 ditambah 20 sama dengan 160. Nah, berikutnya lagi adalah berapa banyak observasi yang kurang dari 8. Kurang dari 8. Ini masuk kurang dari 8 karena dia antara 6 sampai 8. 4 sampai 6 juga masuk kurang dari 8. 2 sampai 4 juga masuk kurang dari 8. Sehingga untuk jumlah observasinya yang kurang dari 8 adalah 20 ditambah 60 ditambah 80 sama dengan 160. Kemudian yang E, berapa persen observasi yang di antara 6, yang lebih dari 6 tapi kurang dari 8, lebih dari 6 tapi kurang dari 8, 6 up to 8, sehingga jumlah persentasenya, karena ini adalah jumlah bukan persentase, adalah 80 per 180 dikalikan dengan 100% sama dengan 44,4%. Ini adalah untuk jawaban itu. Dan yang OGIF, teman-teman bisa, ini OGIF ini digambar dari frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif. OGIF bentuknya seperti ini. Kemudian soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini, teman-teman lihat bahwa di sini sales ya, sales person gitu ya, pada pusat Hogan Insurance Agency gitu ya. Di sini mereka akan ditanyai gitu, bukan ditanyai, lebih tepatnya survei gitu ya, survei terhadap kemampuan dari sales tersebut, kemudian potensi dari pencapaiannya. Nah, untuk sales, kemampuan salesnya di sini dibagi tiga, adalah di bawah rata-rata, sesuai rata-rata sama di atas rata-rata. Sedangkan untuk potensinya ada fair, good, sama excellent gitu. Nah, kemudian di sini lemah, bagus, dan unggul ibaratnya gitu ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah disebut tabel apa tabel tersebut. Kemudian yang kedua adalah berapa peluang bahwa sales yang terpilih secara acak nantinya mempunyai kemampuan rata-rata, rata-ratanya itu di atas rata-rata, kemampuan salesnya itu di atas rata-rata, dan potensi ini adalah potensi pencapaiannya adalah excellent gitu ya. Untuk yang pertama adalah, nah teman-teman bisa misalkan dulu gitu. Jadi misalkan below sales ability, below average-nya kita misalkan A1, minimum average A2, above average A3, yang fair misalkan B1, B2, B3. Ini pemisahannya bebas, tergantung teman-teman memisahkan seperti apa. Nah, kemudian masing-masing ditotalkan ke bawah ataupun ke samping gitu ya. Di sini kita ketemu total total apa namanya, pengamatannya adalah 500. Nah, untuk menjawab tabel soal pertama, nama tabelnya adalah tabel kontingensi atau kontingensi tabel gitu ya. Nah, kemudian beberapa peluang sales yang terpilih secara acak memiliki kemampuan penjualan di atas rata-rata dan potensinya bagus. Nah, berarti kita diminta untuk mencari PA3 yang above average, PA3 ya, dan potensinya bagus, excellent. Yang excellent di sini adalah B3. Nah, di sini teman-teman kalau menghitung PA3, potensi peluang dari A3. A3 ini adalah berarti peluang di mana kemampuan salesnya adalah rata-rata di atas rata-rata. Itu 300 per 500. Kemudian B3 dengan
dia diketahuinya A3. B3-nya adalah di sini teman-teman lihat 135 dengan yang 135 dibanding dengan jumlah yang kemampuan sales ability-nya itu above average, yaitu 300, 1,35 per 300. Sehingga berdasarkan rumus yang kita pelajari ya, PA3 dan B3 adalah 300 per 500 dikali 135 per 500, sampai ke 0,27. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, kalau nggak salah ya, ini yang terakhir. Di sini kita punya 10 angka ya, 10 angka dari 0 sampai 9. Kita diminta untuk membuat kode untuk mengidentifikasi baju yang terdiri dari 4 digit. Dan ini pengulangan tidak diizinkan. Di sini pengulangan tidak diizinkan. Sehingga ini kita bisa menggunakan aturan penempatan untuk menjawabnya ya. Di sini kan 2256 tidak boleh, 2562 nggak boleh. Jadi tidak boleh ada angka yang sama. Sehingga kalau kita siapkan 4 tempat di sini, ada 10 angka, jadi di sini ada 10 angka. Jadi kalau jika sudah ada satu angka yang terambil di sini, maka di sini tinggal 9. Kalau sudah 9 dikurangi satu lagi berarti tinggal 8. Kalau dikurangi lagi maka jadi 37. Sehingga jumlah kemungkinannya itu berapa kira-kira kode yang bisa dibuat adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7. Nah, ini juga bisa juga kita menggunakan rumus permutasi gitu ya, yaitu permutasi 4 dari 10 yaitu 5040. Ini hasilnya juga sama. Oke. Kemudian saya akan membahas tentang latihan yang sebelumnya juga. Oke, ini adalah pembahasan tentang soal permutasi dan kombinasi. Di sini adalah untuk soal yang kita pernah jadikan tugas gitu ya. Di sini pengumpul suara di polster itu kayak semacam petugas TPS kalau di Indonesia gitu ya. Dipilih secara acak 4 dari 10 orang tersedia. Nah, berapa banyak kelompok yang berbeda dari 4 yang mungkin. Nah, di sini karena kan 4 kelompok itu mau, misalkan ada 4 kelompok, mau posisinya dia sebagai anggota 1, 2, 3, 4, dia tetap berada di kelompok yang sama, sehingga kita menggunakan rumus kombinasi di situ. Yaitu kombinasi 4 dari 10, sehingga hasilnya adalah 1260. Kemudian yang ini adalah sebuah perusahaan kereta api Malang harus memasukkan 5 kota pada rutenya. Jadi kan dia ada stasiun awal ya, tempat awal gitu, dan nanti ada 5 kota. Kita pakai permutasi siklik karena akan kembali ke tempat yang semula, berarti ada 6 ya, 6 karena ada 5 kota plus 1 tujuan yang ini yang pertama, 6 yang 1 faktorial sama dengan faktorial. Kemudian yang ketiga adalah soal yang ketiga, ini jejak pendapat nasional ya, tentang mengembangkan 11 pertanyaan yang dirancang untuk menilai kinerja Presiden Amerika Serikat. Nah, pengumpul suara ini memilih 10 pertanyaan. Nah, berapa banyak pengaturan berbeda dari urutan 10 pertanyaan ini. Nah, untuk pertanyaan ini kita menggunakan permutasi, karena kan apakah dia soal itu berada di pertanyaan pertama, 2, dan ketiga itu dianggap berbeda. Sehingga ini jumlahnya adalah kita menggunakan permutasi, yaitu permutasi 10 dari 15 sampai dengan 40.040. Nah, ini untuk yang soal kita yang ada di latihan. Jadi jajaran direksi sebuah perusahaan kecil terdiri dari 5 orang gitu ya. 3 diantaranya adalah pemimpin yang ibaratnya itu kuat atau strong. Jadi keputusan itu dipilih oleh 3 orang ini gitu. Sedangkan yang 2-nya hanya ibaratnya dia tidak punya kemampuan untuk memutuskan gitu. Nah, 3 salesnya itu, jadi sebenarnya ada 3 sales gitu ya, dijadwalkan gitu, satu-satu di masing-masing mereka akan membuat presentasi penjualan, dan mereka akan dipilih nantinya oleh dewan direksi ini mana yang akan digunakan. Nah, jadi untuk di sini mereka tidak tahu dari 5 dewan direksi ini mana yang kuat atau enggak. Jadi sementara kalau seandainya dia dapat yang kuat gitu ya, mungkin dia yang akan dipastikan dia adalah yang pemenangnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketiga penjual ini memiliki peluang yang sama untuk memenangkan akun
memenangkan memenangkan programnya itu, memenangkan idenya gitu. Jika tidak, temukan probabilitas masing-masing untuk menang. Nah, kalau ini jelas tidak sama ya. Kita tidak memiliki peluang yang sama gitu. Karena peluang sales yang pertama kan yang menangnya 3/5 karena ada tiga yang memiliki pendapat yang kuat, yang strong tadi, yang pemimpin yang kuat 3/5 gitu ya. Nah, ketika yang ininya sudah masuk di sini, maka di sini akan berkurang. Sehingga sales yang keduanya adalah 2/5 dikalikan dengan 3/4. Di sini karena sudah terambil satu gitu ya. Dengan di sini kita yang pertama, yang kedua ini tidak tahu gitu kalau yang apa namanya yang kuatnya itu masih ada di sini atau tidak. Sehingga di sini 0,3. Demikian juga karena suaranya sudah masuk ke sini. Kemudian yang ini juga seperti itu. Ini juga sama ya, 2/5 ya, 2/5. Karena yang pertama saja yang dipastikan sudah ini dikali 1/4 dikalikan dengan 3/3. 3/3 ini itu dari ini. Sama dengan 10 sama dengan 0,1. Nah, kemudian untuk soal yang masih ada di latihan, di sini kita diberikan tabel seperti ini, tabel kontingensi, diminta untuk menentukan PA1, PB1A2, dan PB3 dan A3. Nah, PA1 diperhatikan A1 berarti 3/10. PB1 dengan diketahui A2. PB1 A2. Teman-teman lihat di sini, ini 1/3 karena jumlah dari A3-nya. 1/3. Kemudian berikutnya lagi PB2 dan A3. PB2 dan A3 ini kalau kita rumuskan adalah PB2 dikalikan dengan PB2 dengan diketahui A3. PB2-nya adalah 4/10. Terus PB2 dengan diketahui A3 adalah PB2 dengan diketahui A3 1/4 sehingga diperoleh 1/10. Oke, demikian untuk pertemuan kita kali ini tentang pembahasan dari soal UTS maupun soal tugas yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.